Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan nama aku Ahmad Dita Kolasan. Aku dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengenalan fitur peripheral pada microcontroller ISP32 pada modul keempat. Oke. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada microcontroller ESP32 itu seperti apa. Pada ESP32 ini, microcontroller itu ada 32 bit yang dikembangkan oleh sistem ekspresif sistem dan dirancang untuk aplikasi sistem embedded serta Internet of Things atau IoT. ESP32 ini memiliki kemampuan pemrosesan yang tinggi serta dilengkapi dengan fitur WiFi dan Bluetooth sehingga dapat digunakan untuk komunikasi nirkabel. Selain itu, ESP32 juga menyediakan berbagai peripheral internal seperti GPIO, timer, ADC, DAC, PWM, I2C, SPI, dan RTOS yang memudahkan pengembangan berbagai proyek elektronik dan otomasi. Yang pertama ada fungsi ESP32, yang kedua mengolah data dari sensor, yang ketiga mengendalikan aktuator, yang keempat berkomunikasi dengan perangkat lain, yang kelima berhubungan dengan sistem ke internet. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu ada GPIO atau yang disebut dengan General Purpose Input Output. Pada GPIO ini merupakan pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output digital sebagai input. GPIO berfungsi untuk membaca kondisi logika dari perangkat eksternal seperti tombol sensor gerak atau sensor digital lainnya. Sebagai output, GPIO dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, buzzer, dan motor. Pada ESP32, sebagian besar pin dapat diprogram sebagai GPIO, sehingga memberikan fleksibilitas dalam merancang sistem elektronik. Selain itu, GPIO juga mendukung fitur interrupt, yaitu kemampuan untuk merespon perubahan sinyal langsung tanpa harus melakukan pemeriksaan terus-menerus. Dan sebagai GPIO ini dan tipenya sebagai input yaitu pada pin membacanya sinyal dari luar. Contohnya, membaca apakah sebuah tombol sedang ditekan logika 1 atau high atau logika 0 atau low. Dan sebagai outputnya, pin mengirimkan sinyal keluar. Contohnya, sinyal memberi tegangan untuk menyalakan LED atau mengaktifkan relay. Oke, kita masuk ke timer. Timer adalah modul internal microcontroller yang berfungsi untuk menghitung waktu berdasarkan sinyal clock. Timer memungkinkan sistem untuk melakukan suatu tugas pada interval pada waktu tertentu secara otomatis. Fitur ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan ketelitian waktu seperti pembuatan delay, pembangkitan sinyal PWM, perhitungan frekuensi, dan pengaktifan interrupt. Pada ESP32 ini, timer bekerja dengan menghitung jumlah pulsa clock yang diterima hingga mencapai nilai tertentu. Setelah mencapai nilai tersebut, timer dapat menghasilkan interrupt atau menjalankan perintah tertentu. Dengan contoh penerapan yaitu ada jam digital, stopwatch, pengontrol motor, dan sistem alarm. Dan pada timer ini, selain saya menjelaskan contoh penerapan yang tadi, yaitu di latar belakangnya timer bekerja secara independen dan tanpa membebani prosesor utama, yaitu pada fungsi utama membuat delay atau jeda waktu yang sangat akurat dan menghitung jumlah event atau pulsa yang masuk yang disebut counter saat membaca interupsi atau interrupt pada interval waktu tertentu. Misal, mengambil data sensor setiap tepat 1 detik. Oke, pada ADC. ADC, Analog to Digital Converter. Pada dunia nyata ini, saat ini, analog yang disebut analog to digital converter ini yaitu ada suhu, cahaya, suara, tekanan. Sedangkan microcontroller hanya paham angka digital 0 dan 1, yaitu
pada ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh microcontroller. Sinyal analog merupakan sinyal yang memiliki nilai berubah secara kontinu, seperti tegangan dari sensor suhu, sensor cahaya, atau sensor gas. ISP kedua memiliki ADC dengan resolusi 12 bit, sehingga mampu menghasilkan nilai digital antara 0 hingga 4095, sehingga tinggi resolusi ADC ini semakin akurat proses konversi yang dilakukan. Contoh penerapannya yaitu ada membaca sensor MQ2, mengukur intensitas cahaya menggunakan LDR, 3. Membaca posisi potensiometer. Oke, kita lanjut ke bagian DAC, Digital to Analog Converter. Pada materi ini, pada DAC ini, yaitu adalah kebalikan dari ADC, yaitu modul yang mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan listrik. DAC digunakan ketika sistem perlu menghasilkan keluaran analog untuk mengandalkan perangkat tertentu. ISP32 memiliki DAC internal 8 bit yang dapat menghasilkan berbagai tingkat ketegangan sesuai dengan nilai digital yang diberikan. Contoh penerapan yaitu ada generator sinyal, yang kedua ada sistem audio sederhana, yang ketiga ada pengontrol tegangan. Dan pada DAC ini menghasilkan sinyal suara atau audio ke speaker, dan contohnya seperti itu. Oke, kita masuk ke PWM, Pulse Width Modulation. Oke, karena tidak semua microcontroller punya hardware DAC yang karena mahal, kita sering menggunakan teknik yaitu PWM sebagai triknya. PWM memanipulasi lebar pulsa sinyal on atau off dengan sangat cepat untuk menghasilkan tegangan rata-rata yang menyuplai sinyal ke analog. Dan PWM ini menghasilkan sinyal analog menggunakan pulsa, dan persentase waktu sinyal ini berada dalam kondisi on dibanding total satu periode. Semakin besar tegangan rata-ratanya. Dan contoh penerapannya yaitu mengatur kecerahan LED, mengontrol kecepatan motor DC, dan yang ketiga menggerakkan servo motor. Yang lalu kita lanjut ke 5 yaitu ada I2C, Inter-Integrated Circuit. Pada I2C ini adalah protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan dua jalur yaitu SDA atau serial data dan SCL serial clock. Protokol ini memungkinkan satu perangkat master berkomunikasi dengan beberapa perangkat slave yang memiliki alamat unik. Keunggulan utama I2C adalah penggunaan pin yang sedikit sehingga sangat efisien dalam menghubungkan banyak perangkat pada satu microcontroller. Contoh perangkat I2C yaitu ada LCD I2C, ada OLED display, ada RTC DS3231 dan sensor MPU6050. Dan pada I2C ini pada karakteristiknya yaitu hanya butuh dua kabel SDA dan SCL dan menggunakan sistem master slave. Biasanya satu master untuk mengontrol banyak slave sehingga 127 berangkat karena setiap slave memiliki alamat address tersendiri. Kita lanjut ke SPA, Serial Peripheral Interface. Pada SPA ini memiliki protokol komunikasi serial sinkron yang memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi dibandingkan I2C. SPI menggunakan 4 jalur komunikasi yaitu MOC, MISO, SCK, dan CS atau chip select. Dalam SPI, microcontroller bertindak sebagai master yang mengontrol komunikasi dengan perangkat slave. Karena kecepatannya yang tinggi, SPI banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan transfer data besar. Yaitu ada contoh perangkatnya yaitu ada SD card, lalu ada RFID RC522, lalu yang ketiga ada TFT LCD, yang keempat ada flash memory. Dan I2C ini dan lebih cepat dari I2C, tetapi boros pin jika perangkat slave-nya banyak karena tiap slave ini butuh kabel satunya tersendiri. Oke, kita lanjut ke RTOS, Real Time Operating System.
pada RTS saat ini menjelaskan tentang sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan memperhatikan batas waktu tertentu. ESP32 menggunakan FreeRTOS sebagai sistem operasi bawaan yang mendukung multitasking. RTOS membagi pekerjaan menjadi beberapa teks yang dijalankan oleh scheduler berdasarkan prioritas masing-masing. Dengan demikian, beberapa proses dapat berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu. Dan fitur utama RTOS yaitu ada multitasking, yang kedua ada text scheduling, yang ketiga ada semafor, yang keempat ada mutex, yang kelima ada QQ, yang terakhir ada timer. Pada multitasking ini pada teks ini membagi program menjadi beberapa tugas kecil yang mandiri. Pada scheduler ini yaitu mengatur tugas mana yang harus berjalan duluan berdasarkan prioritas. Jika ada tugas penting, semisal ngerem mobil otomatis, RTOS akan langsung menggantikan tugas biasa, misal memperbarui tampilan layar. Oke, yang terakhir pada kesimpulan. ESP32 merupakan microcontroller modern yang dilengkapi berbagai peripheral untuk mendukung pengembangan sistem embedded dan Internet of Things. GPIO digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output digital, dimana untuk pengaturan waktu, ADC dan DAC PWM, untuk pengolahan sinyal analog dan digital I2C, serta SPI untuk komunikasi antar perangkat. Sedangkan RTS memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan secara efisien. Kombinasi fitur-fitur tersebut menjadikan ISP32 sebagai platform yang andal dan banyak digunakan dalam bidang otomasi, robotika, serta teknologi IoT. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.